Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menjelaskan dan mencoba menjabarkan yaitu tentang sirah nabawiyah. Karena kita sebagai umat Islam amatlah sangat malu ketika kita tidak mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada beliau, kita mengaku ahli sunnah, tapi kita tidak mengenal siapa sebenarnya beliau. Kita hanya mengenal namanya, tapi kita tidak tahu asal usulnya. Kita lebih hafal di garis keturunan artis-artis yang kita gemari. Kita lebih kenal garis keturunan aktor-aktor Korea. Tapi kita tidak mengenal seluk-beluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya akan mencoba menjabarkan sirah nabawiyah yang mana pembahasan ini memang cukup panjang. Maka kita akan bagi nanti beberapa part ya. Nah, yang sekarang bagian satu dulu kita untuk mengenalkan bangsa Arab ya, asal muasal bangsa Arab itu dari mana. Nah, bisa kita lihat di layar kaca depan ini. Ya, kita masuk ke bab 1 yaitu posisi bangsa Arab dan kaumnya. Nah, kita di bab 1 ini yaitu ada dua opsi, yaitu yang pertama yaitu posisi bangsa Arab. Dua pembahasan ya, bukan dua opsi, dua pembahasan. Yang pertama posisi bangsa Arab dan yang kedua kaum-kaum bangsa Arab. Ya, kita bahas dulu posisi bangsa Arab itu di mana. Ya, masuk. Satu, posisi bangsa Arab. Nah, Arab kalau secara bahasa kita artikan yaitu padang pasir atau tanah gundul yang gersang yang tiada air dan tanaman. Memang kalau di Arab itu kan padang pasir ya, padang pasir, udah itu panas, tidak ada tanaman dan tidak ada air. Memang tandus dan gersang. Makanya disebut dengan Arab. Nah, Arab itu sendiri bahasa Arab yang artinya padang pasir. Nah, luas Arab itu sendiri adalah 1 sampai dengan 1,3 juta mil. Ya, berarti sangat luas. Nah, kemudian ada batasan-batasan di posisi bangsa Arab ini. Bisa kita lihat di sebelah timur itu ada negeri Syam. Nah, itu perbatasannya ya kalau di sebelah utara perbatasannya yaitu negeri Syam dan sebagian kecil negara Irak. Nah, kemudian di bagian selatan perbatasannya itu Laut Arab sampai ke Lautan India. Nah, jadi kan kemudian di bagian timur itu Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Nah, sebagian besarnya perbatasannya di sana. Kemudian dan terakhir di bagian barat itu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Nah, setelah kita mengetahui posisi bangsa Arab, ya kita akan lanjut ke bagian 2 yaitu kaum-kaum bangsa Arab. Ya, kita pelan-pelan aja ya. Ya. Nah, kaum-kaum bangsa Arab di sini, seperti yang kita lihat di layar, ada tiga kabilah, tiga bagian asal muasalnya. Nah, yang pertama yaitu Arab Ba'idah. Nah, siapa itu Arab Ba'idah? Nah, Arab Ba'idah adalah kaum-kaum yang terdahulu
Nah, Arab Baidah ini katanya tidak, karena dia udah terlalu lama, udah terlalu tahunnya juga udah nggak bisa dilacak. Makanya kita tidak membahas Arab Baidah karena memang sejarahnya tidak bisa dilacak lagi. Nah, nah Arab Baidah ini terdiri dari beberapa kaum. Ya, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasem, kaum Jadis, Imla, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu Arab-Arab zaman dahulu kali lah. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya kaum Ad, kaum Samud yang dimaksud dengan Arab Baidah ini adalah umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh. Dan ada juga yang berpendapat bukan, bahwasanya kaum Ad, kaum Samudnya Arab Baidah itu beda dengan kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nah, jadi ada perselisihan pendapat di sini. Cuma kita nggak membahas Arab Baidah karena memang ini sudah tidak bisa terlacak lagi. Kemudian kita bahas bagian kedua ini, yaitu Arab Aribah. Nah, Arab Aribah ini atau yang kita sebut dengan Qahtaniyah. Ya, pelan-pelan aja. Nah, Arab Aribah atau yang kita sebut dengan Qahtaniyah, ini adalah keturunan dari Ya'rub Yashjub bin Qahtan. Nah, ini makanya disebut Qahtaniyah. Keturunan dari Ya'rub Yashjub bin Qahtan. Itu Arab Aribah. Nah, yang ketiga, Arab Musta'rabah atau Adnaniyah. Nah, Arab Musta'rabah ini yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi inilah asal muasal bangsa Arab ya. Ada 3, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'rabah. Nah, yang mau kita bahas ini Arab Aribah dan Arab Musta'rabah. Nah, Arab Aribah ini yang kita sebut dengan Qahtaniyah, Arab Musta'rabah yaitu Arab Adnaniyah. Oke, bisa dipahami ya? Nah, Arab Aribah atau Qahtaniyah ini keturunan Ya'rub Yashjub bin Qahtan. Kemudian yang ketiga, Arab Musta'rabah Adnaniyah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita masuk ke pembahasan yaitu Arab Aribah atau Qahtaniyah. Ya, pelan-pelan aja. Yang mau mencatat bisa dicatat ya ke Nah, Arab Aribah ini yang kita sebut dengan Qahtaniyah ini asal muasalnya yaitu dari negeri Yaman. Nah, jadi Arab Aribah ini dari negeri Yaman ini asal muasalnya. Nah, Arab Aribah ini terbagi menjadi 2 kabilah. Yang pertama yaitu kabilah Himyar. Dan yang kedua yaitu kabilah Kahlan. Ya, kita ulangi tadi. Arab Aribah asal muasalnya yaitu dari negeri Yaman, dan Arab Aribah ini terbagi menjadi 2 kabilah yaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Ya, dari kabilah-kabilah ini muncul beberapa suku. Nah, dari kabilah Himyar muncullah suku Zaid al-Jumhur, Qudaa, dan Sakasi. Nah, kabilah Kahlan muncul suku Hamdan, Amnar, Toyi, Madhid, Kinda, Laqam, Zuzam, Uds, Aud, Kharaj, anak keturunan Jabnah, Raja Syam. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita akan membahas bagaimana ini kabilah Himyar dan kabilah Kahlan ini berpindah-pindah ya. Lanjut. Nah, kabilah Himyar, kabilah Kahlan, biasa kalau orang Arab dulu itu kan berkabilah-kabilah ya. Antara kabilah satu dan kabilah yang lain itu biasanya terjadi peperangan ya, terjadi gesekan. Nah, karena terjadinya gesekan dan juga ada faktor dari luar yaitu bangsa Romawi yang pada saat itu juga dulu kan berperang ya, bangsa Romawi pada saat itu menaklukkan ini Yaman.
Nah, kabilah Himyar ini dan kabilah Kahlan ini dua kabilah yang saling istilahnya persaingan ya, bentrokan. Nah, kabilah Himyar yaitu menetap di Yaman. Nah, sedangkan kabilah Kahlan pada saat itu karena merasa dia sudah kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya pindah dari Yaman, keluar Yaman dia. Nah, jadi kabilah Himyar di sini tidak kita bahas karena dia sampai di sini aja. Kabilah Himyar yang cukup kita ketahui yaitu menetap di Yaman. Sedangkan kabilah Kahlan itu hijrah, dia pindah. Nah, disinilah karena pindah-pindah inilah makanya banyak nanti tersebar di bagian Arab. Ya, kita bahas ke kabilah Kahlan ya. Pelan-pelan aja. Lanjut. Kabilah Kahlan ini hijrah, dia pindah keluar Yaman. Nah, dari perpindahan ini, dari kabilah Kahlan ini, ada mereka berpencar-pencar. Ada yang ke sana kemari berpencar. Nah, diantaranya yaitu suku Uds, ya, dipimpin oleh Imran bin Amru Muzaikiyah. Nah, dari suku Uds ini, suku Uds, pelan-pelan, tadi dari kabilah Kahlan, mereka keluar dari Yaman, ya kan? Nah, kabilah Kahlan ini kan banyak suku-sukunya ya. Nah, suku-sukunya ini keluar tapi berpencar-pencar. Di antaranya yaitu suku Uds dipimpin oleh Imran ya, pemimpinnya Imran Amru Muzaikiyah. Nah, dari suku Uds ini ada namanya Sa'labah bin Amru. Nah, Sa'labah bin Amru ini pergi ke Hijaz. Melakukan perjalanan pergi ke Hijaz. Nah, kemudian dia menetap di daerah yang namanya Sa'labiyah dan Zikor. Nah, dia daerah yang diapit oleh Sa'labiyah dan Zikor. Nah, di sanalah mereka menetap. Ya, Sa'labah bersama anak-anaknya di sana. Nah, kemudian Sa'labah bin Amru ini setelah anaknya dewasa, dia pergi ke Madinah. Ya. Dari Yaman dia ke Hijaz, di sana menetap di antara Sa'labiyah dan Zikor. Nah, setelah anaknya dewasa, dia pergi ke Madinah. Ya. Dan menetap di Madinah bersama anak-anaknya. Nah, kemudian anaknya Sa'labah tadi, yang tadi ya, anaknya Sa'labah bin Amru ini, kan dia sudah dewasa pergi ke Madinah ya. Pertama kan dia dari Yaman ke Hijaz. Nah, setelah anaknya dewasa, dia pergi ke Madinah dan menetap di sana ya. Sa'labah bin Amru. Nah, menetap di Madinah jadi kan. Nah, kemudian Sa'labah bin Amru ini punya anak, yaitu anak bernama Harisah. Ya, Harisah bin Sa'labah. Nah, anaknya Sa'labah ini yang bernama Harisah ini punya anak lagi namanya Aus dan Khazraj. Ya, bisa dipahami ya. Sa'labah bin Amru dari suku Uds ini ya, dari suku Uds punya anak namanya Harisah. Nah, Harisah punya anak namanya Aus dan Khazraj. Nah, ini kan jadi suku-suku nih ya. Jadi banyak suku. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, dari Aus dan Khazraj ini, dari Aus dan Khazraj melahirkan keturunan-keturunan. Di antaranya ada yang bernama Harisah bin Amr atau disebut dengan Khuja'ah. Ya, dari Aus dan keturunan dari Aus dan Khazraj ini ada yang bernama Harisah bin Amr atau Khuja'ah. Nah, Harisah bin Amr ini pergi ke Hijaz, menetap di Mur Az-Jaharon ya, di Mekah. Nah, di sana dia menetap.
Kemudian ada yang bernama Imran bin Amr. Imran bin Amr ini pergi ke Oman. Makanya disebut suku Utsman. Ya, suku Utsman. Nah, kemudian ada lagi yang bernama Nas bin Al-Uts. Nah, Nas ini pergi ke daerah Tihamah, disebut dengan Utsanu'ah. Ya. Kemudian ada Jabna bin Amr atau diberi julukan Abul Mul al-Ghassanah. Nah, kenapa dia disebut dengan Abul Mul al-Ghassanah? Gosan itu artinya mata air yang ada di Hijaz, karena sebelum ke Syam dia itu ke Hijaz dulu ya, singgah di Hijaz. Kemudian dia pergi ke Syam dan menetap di sana. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi yang kita bahas ini, nah ini adalah suku Uts ya. Suku Uts. Golongan Uts ya. Nah, dari suku Uts ini kan banyak lagi ya, jadi banyak-banyak suku gitu. Sampai sini tadi pembahasan kita ya. Ini adalah golongan suku Uts ya. Kemudian ada namanya Lakam dan Tujam. Nah, Lakam dan Tujam ini ada tokoh mereka yang bernama Nasr bin Rabi'ah, yaitu pemimpin raja-raja di Hira. Kemudian ada namanya Bani Toyi. Bani Toyi ini ke arah utara menetap di antara dua gunung, yakni Gunung Ajal dan Salmah. Makanya mereka disebut dengan Al-Jabalani. Nah, Al-Jabalani maksudnya itu dua gunung ya. Jabalun gunung. Jabalani dua gunung di Gunung To'i. Nah, jadi yadun itu tangan, kalau ditambah yadani dua tangan. Itu makanya diberi julukan Al-Jabalani karena mereka tinggal di antara dua gunung. Kemudian ada golongan Kindah ya. Golongan Kindah yaitu ke Bahrain. Namun tidak lama di Bahrain, mereka pergi ke Hadramaut dan di sana juga merasa tidak nyaman, akhirnya mereka ke Najd. Ya. Nah, di Najd ini mereka mendirikan pemerintahan yang kuat dan besar. Namun tidak begitu lama pemerintahannya sudah bubar. Karena banyaknya faktor dari luar, penyerangan-penyerangan dari luar. Nah, ini pembahasan kita ini apa tadi? Arab Aribah atau Qahtaniyah ya. Nah, ini tadi yang kita bahaskan kabilah Kahlan. Sedangkan kabilah Himyar kan tadi yang kita bahas yaitu menetap di Yaman, sedangkan Kahlan ini pindah keluar Yaman. Jadi berpencar dia, makanya jadi banyak sukunya ya. Ini ada suku, inilah yang kita bahas tadi ya. Ini suku Uts ini tadi ya. Nah, ini Lakam dan Tujam. Nah, ini berpencar-pencar ke sana kemari ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kita. Mungkin bisa kita lanjut di pembahasan kita di Arab Musta'arabah. Tadi Arab Aribah, Qahtaniyah, 3 Arab Musta'arabah. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, kita lanjut di part 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap jangan lupa di subscribe biar supaya tahu part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.